Jadi beliau mulai sakit parah di akhir bulan apa? Safar. Yaitu sekitar 12 hari, 13 hari, hampir 2 pekan menjelang meninggal dunia. Maka mulailah Rasulullah SAW parah, ya. Sampai sakitnya luar biasa, panasnya sangat begitu tinggi. Sampai sahabat ketika menjenguk Nabi, dia pegang selimutnya, panasnya sangat keras. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syadidan." Sungguhnya engkau demamnya parah. Kata Nabi SAW, "Inni u'ak kama yu'akur rajulani minkum." Saya kalau demam 2 kali lipat daripada kalian. Ibarat kita kalau kita demam 40 derajat, mungkin Rasulullah bisa jadi 80 apa? Derajat. Panas sekali sampai selimut yang dipegang juga apa? Panas. Bukan kulitnya Nabi. Selimutnya sudah sangat apa? Panas. Sahabat pegang bukan pegang Nabi, sahabat pegang selimut. Ini panas sekali ya Rasulullah. Maka Rasulullah jelaskan, aku kalau kasih sakit 2 kali lipat. Sahabat bertanya, apakah karena kalian mendapatkan pahala 2 kali? Kata Nabi, benar. Karena kami para Nabi dapat ganjaran berlipat-lipat. Maka ujiannya juga berlipat-lipat. Berikut adalah suara kajian Ustadz Firanda Andirja. Linknya terdapat pada deskripsi. Terima kasih. Kisah bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut terkait dengan akidah maupun terkait dengan amal sehari-hari ya. Kita tahu bahwasanya di antara musibah paling besar adalah musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti wahyu telah terputus, karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang sudah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal seperti Abu Bakar, kemudian sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal Islam, mereka telah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 23 tahun, ya sekitar 23 tahun, dan selama itu mereka selalu mendapatkan kebahagiaan dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wahyu yang membimbing mereka dari keburukan menjadi ya orang-orang yang terbaik. Karena para sahabat sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka hidup di masa jahiliyah. Dan di masa jahiliyah semua kerusakan ada di zaman tersebut ya. Dan itu didapati oleh para sahabat. Kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, perdukunan, jimat-jimat, tatayur, pemali-pemali, belum lagi kemaksiatan, judi, zina, ya, menumpahkan darah, ya, dendam dan yang lainnya. Semua bentuk kerusakan ada di zaman jahiliyah. Sehingga benar-benar Allah mengatakan dengan perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah keluarkan manusia minadz-dzulumat ilan nur, dari kegelapan yang bertubi-tubi menuju cahaya yang terang benderang. Bahkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha nazara ila ahli al-ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli kitab." Sungguhnya Allah memandang kepada penghuni bumi, maka Allah dapati mereka semua rusak, maka Allah murka kepada mereka, yang Arab maupun non-Arab, kecuali segelintir dari ahlul kitab yang masih berjalan di atas tauhid. Tapi secara umum manusia di atas apa? Kerusakan. Ketika itu menjelang Nabi diutus. Terutama Nabi terakhir sebelum Rasulullah SAW, Nabi Isa. Dan Nabi Muhammad SAW, antara jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 500 tahun lebih. Dengan diangkatnya Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad 500 tahun lebih. Dan itu sudah cukup membuat manusia dalam kondisi serusak-rusaknya. Demikian juga yang terjadi di Jazirah Al-Arab. Semua kerusakan berkumpul di Jazirah Arab. Oleh karenanya ketika Ja'far bin Abi Thalib ditanya oleh Najasyi, "Kabarkan kepadaku tentang Muhammad." Maka Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, "Kunna fil jahiliyah." Kami dulu di zaman jahiliyah. Ya.
Na'kulul jitha, kami dulu makan bangkai, ya. Wa nusi'ul jiwar, kami berbuat buruk terhadap tetangga, ya. Kami begini, na'til fahisyah, kami mendatangi perbuatan-perbuatan keji. Wa ya'kulu al-qawiyyu minad dha'if, yang kuat memakan yang lemah. Dia sebutkan kerusakan-kerusakan di bangsa Arab. Kemudian datanglah seorang rasul yang kami mengenal betul nasabnya. Maka dia mengajarkan hal-hal yang merupakan keindahan berlawanan dengan sifat-sifat jahiliyah. Maksud saya, para sahabat, adanya Nabi yang merupakan kenikmatan yang luar biasa karena mereka mendapati masa apa? Jahiliyah. Terus dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka merasakan kebahagiaan. Yang kebahagiaan tersebut datang secara bertahap, sedikit demi sedikit, dengan diturunkannya wahyu sampai pada puncak kesempurnaan. Yang di mana Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu," kurangi dikit. Suaranya coba dikurangi dikit. Gemah ya. Sampai di puncak kenikmatan, maka Allah turunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian dan aku ridha Islam jadi agama bagi kalian. Ini puncak kesempurnaan. Maka semua ajaran sudah lengkap. Inilah kebahagiaan dirasakan oleh para sahabat sedikit demi sedikit membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di puncak keberhasilan Islam. Tiba-tiba kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka tentu ini adalah pukulan besar bagi para sahabat, ujian yang sangat berat. Sampai sebagian sahabat ketika Nabi meninggal tidak terima, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sulit menerima bahwasanya Rasulullah SAW meninggal dunia. Kenapa? Karena kecintaan mereka yang luar biasa. Kebahagiaan yang mereka rasakan, ya, tentraman yang mereka rasakan dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan bahwasanya musibah ini benar-benar dirasakan oleh para sahabat ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang paling mereka cintai seperti siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rela untuk kalau harus bertempur dengan keluarganya sendiri, kalau harus membunuh bapaknya sendiri demi untuk membela Nabi, mereka akan lakukan. Makanya datang sebagian riwayat, ya, sebagian sahabat ingin bunuh bapaknya. Sudah datang riwayat anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul ingin bunuh bapaknya karena mendengar bapaknya mencela siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga datang dalam riwayat Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian berperang melawan bapaknya ketika dalam peperangan, meskipun riwayatnya diperselisihkan. Tapi maksud saya, seandainya para sahabat disuruh untuk membunuh bapaknya yang kafir demi untuk membela Nabi, mereka akan lakukan. Karena mereka sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah seorang wanita yang ketika perang Uhud dikabarkan kepadanya bahwasanya ayahnya telah meninggal dunia, maka dia bertanya, "Bagaimana dengan Rasulullah?" Dikabarkan kepadanya bahwasanya saudaranya telah meninggal dunia dalam perang Uhud, dia tetap bertanya, "Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dikabarkan tentang suaminya telah meninggal dunia, bertanya, "Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ketika dikatakan Rasulullah dalam kondisi baik, maka dia mengatakan semua perkara ringan, yang penting bukan menimpa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau kita baca tentang kabar Nabi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat marah sama istri-istrinya, Nabi memboikot mereka selama sebulan. Rasulullah tinggal di Masrubah karena istri-istrinya waktu itu sepakat untuk minta tambahan uang dapur. Maka Rasulullah SAW pun sempat marah. Rasulullah SAW tinggal di Masrubah, satu tempat di dekat Masjid Nabawi, kamar sendiri. Sahabat pada menangis. Sedih melihat guru mereka. Kemudian ada masalah keluarga. Sahabat menangis semua. Heboh. Disangka Nabi telah menceraikan apa? Istri-istrinya. Maksud saya, begitu luar biasa cintanya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian sang Nabi tersebut meninggal dunia. Kalau Nabi meninggal dunia berarti wahyu telah terputus. Orang terbaik di alam semesta yang selalu di hadapan para sahabat sudah tiada lagi. Wejangan-wejangan sudah selesai.
Tidak akan ada lagi nabi setelah hal tersebut. Makanya ketika Rasulullah SAW, ketika Abu Bakar dan Umar datang menemui seorang wanita, ya, kemudian karena sering dijenguk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia datang, maka kemudian wanita tersebut menangis, mengingat Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar dan Umar berkata, kenapa engkau menangis? Bukankah Rasulullah SAW ketika berpindah setelah wafatnya ke alam berikutnya dia lebih mulia? Maka dia mengatakan, saya tahu akan hal tersebut, ya. Tetapi saya menangis bukan karena itu. Saya menangis karena setelah Rasulullah meninggal wahyu terputus. Wahyu terputus. Jadi ini adalah musibah terbesar yang dialami oleh para sahabat. Tapi bagaimana kisah asal muasal sampai Nabi SAW meninggal dunia? Dimulai dari awal bulan Safar tahun 11 Hijriah. Jadi Rasulullah SAW meninggal itu 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Hari Senin 12 Rabiul Awal. Tahun 11 Hijriah. Karena Muharram, Safar, Rabiul Awal itu pada bulan ketiga. Nah, di awal bulan Safar, yaitu kira-kira sebulan sebelum beliau meninggal dunia, ya, Rasulullah SAW pergi ke Uhud, kemudian menyolatkan para sahabat syuhada Uhud. Itu Rasulullah datang, Rasulullah mendoakan. Kemudian Rasulullah SAW balik ke kota Madinah, lalu beliau itu dari syuhada Uhud, setelah mendoakan mereka, Rasulullah SAW balik ke masjid, kemudian naik di atas mimbarnya, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan wasiat. Kata Rasulullah SAW, inni faratukum wa ana syahidun alaikum. Wahai para sahabatku, aku akan mendahului kalian nanti di akhirat, aku dahului. Seperti dalam di haud, di telaga, Rasulullah SAW mendahului. Di telaga Rasulullah SAW siapkan agar para sahabat dan umatnya datang dengan nyaman. Rasulullah lebih dahulu ke telaganya. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudil an, dan sungguhnya demi Allah sekarang saya sedang melihat ke telaga saya. Jadi Rasulullah seakan isyarat dia akan berpisah dan dia menunggu. Seakan-akan Rasulullah berkata, aku akan berpisah dan aku menanti kalian di mana? Di telagaku. Dan aku akan mendahului kalian. Wa inni qad utitu mafatiha khazainil ardi aw mafatihal ardi wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Dan demi Allah, sungguhnya aku telah diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, sungguhnya aku tidak takut kepada kalian, aku tidak khawatir kalian berbuat syirik kalau aku meninggal dunia, wahai para sahabatku. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha, tapi aku khawatir kalian berlomba-lomba urusan apa? Dunia. Ini di awal bulan Safar. Di akhir bulan Safar, Rasulullah SAW menuju ke Baqi. Kalau tadi ke syuhada Uhud, dia doakan sahabat-sahabatnya meninggal dalam perang apa? Uhud. Perang Uhud terjadi tahun berapa? 3 Hijriah. 3 Hijriah. Rasulullah SAW sering ke kuburan syuhada Uhud untuk mendoakan para sahabat. Dan ini tahun 11 Hijriah, di awal bulan Safar Rasulullah SAW mendoakan mereka. Kemudian di akhir bulan Safar Rasulullah SAW pergi ke Baqi. Di situ jenazah para penduduk Madinah. Di antara sahabat-sahabat beliau banyak yang dikuburkan di Baqi. Ketika itu Rasulullah SAW tidak sendirian, namun dia ditemani oleh seorang bernama Abu Muwaihibah. Abu Muwaihibah. Kata Abu Muwaihibah, Rasulullah memanggilku pada suatu malam yang sangat gelap, lalu beliau bersabda, Ya Aba Muwaihibah, inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-Baqi, fantalik ma'i. Aku telah diperintahkan untuk memohonkan ampunan bagi penghuni kuburan Baqi, maka pergilah bersamaku. Ini dalil bahwasanya ziarah kubur boleh siang, boleh malam, ya. Boleh malam kita doakan mereka, mengingat kematian. Rasulullah beberapa kali ke Baqi di malam hari. Seperti dalam hadis yang masyhur, Rasulullah SAW pernah keluar dari kamarnya, pergi diikuti oleh Aisyah. Ternyata Rasulullah SAW pergi ke Baqi di malam hari. Aisyah sudah curiga, dipikir ke istri yang lain. Ternyata kemana? Ke Baqi. Jadi biasa Rasulullah SAW ziarah meskipun di malam hari. Maka kata Rasulullah, wahai Aba Muwaihibah, temani aku. Aku diperintahkan untuk mohon ampunan bagi penghuni Baqi. Ketika sampai di sana Rasulullah berkata, Assalamualaikum ya ahlal maqabir.
Semoga keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan. Liyahni lakum ma asbahtum fihi. Ya. Yaitu keselamatan bagi kalian apa yang kalian alami sekarang, yang kalian rasakan sekarang ya. Mimma asbaha fihi nas, dibandingkan dengan apa yang dialami oleh manusia sekarang. Artinya kalian meninggal di luar itu adalah suatu kenikmatan dibandingkan apa yang dihadapi oleh manusia sekarang. Lau ta'lamuna ma najjakumullahu minhu aqbalatil fitanu ka qita'il muzlim. Kalau kalian tahu bahwasanya Allah telah menyelamatkan kalian dari bahaya, fitnah-fitnah telah datang seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap. Yatba'u awwaluha akhiraha. Ya, yang awal menyusul yang akhir. Al-akhiratu syarrun minal ula. Itu datang kemudian berikutnya. Dan yang semakin belakangan semakin parah. Jadi Rasulullah ingin menyampaikan kalian sudah meninggal dunia di luar. Kalian sudah aman. Sementara orang-orang yang masih hidup belakangan kalian bertemu dengan fitnah-fitnah yang luar biasa. Dan fitnah-fitnah itu semakin besar. Datang berterus menerus dan yang terakhir semakin parah daripada yang sebelumnya. Makanya kita bilang demikian, ini yang kita rasakan sekarang. Nenek moyang kita dulu, kakek kita enggak ada fitnah medsos. Dan fitnah riba, fitnah medsos, fitnah wanita, fitnah politik, fitnah macam-macam. Dulu mereka tidak mengalami, mungkin tidak seperti kita. Sekarang waktu kita habis banyak untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sarana untuk maksiat luar biasa. Dan macam-macam, berbagai macam maksiat yang tidak didapati oleh orang-orang sebelum kita. Ya. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan liyahni lakum, selamat bagi kalian wahai penghuni baqi. Allah telah menyelamatkan kalian dari fitnah-fitnah yang menimpa orang-orang setelah apa? Kalian. Makanya saya kadang kalau ketemu dengan orang-orang yang tunanetra tidak bisa melihat, ya, mungkin dari satu sisi mereka dapat musibah, dari sisi lain mereka selamat dari banyak apa? Maksiat. Dari sisi lain mereka banyak diselamatkan dari maksiat. Beberapa waktu lalu saya ketemu dengan penghafal Quran dari tunanetra. Ada berapa orang? 4 orang kalau nggak salah, 3 atau 4 orang. Subhanallah. Tunanetra tapi hafal apa? Quran. Masya Allah. Datang. Terus di antara mereka ada yang berkata, alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Ya biasanya cuma dengar apa? Kajian. Sama aja, sekarang juga nggak bisa ngelihat. Tapi mereka bahagia. Maksudnya mereka bilang biasanya cuma apa? Dengar. Sekarang ketemu. Ketemu juga tetap aja nggak bisa apa? Melihat. Tapi Masya Allah. Mereka buta bisa hafal apa? Quran, hafal hadis, hafal mutun. Sementara banyak orang diberikan mata digunakan untuk apa? Maksiat. Ya terkadang musibah di balik itu ada hikmah, dihindarkan dari berbagai macam kemaksiatan. Kemudian dia berkata, ya Aba Muhaibah, ya Aba Muhaibah, inni qad utitu mafatih khazainid dunya wal khulda fiha, thumma al jannah. Wa khayyartu baina dzalik wa baina liqa'i rabbi azza wa jalla wal jannah. Ya wahai Aba Muhaibah, sungguhnya aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan dunia. Kemudian hidup abadi, kemudian masuk surga. Saya dikasih pilihan. Kalau saya mau dapat kekayaan, hidup abadi, kemudian masuk surga. Wa khayyartu baina dzalik. Dan saya diberi pilihan. Wa baina liqa'i rabbi azza wa jalla wal jannah, atau meninggal untuk masuk surga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Muhaibah berkata, ya Rasulullah, pilih yang pertama. Dapat perbendaharaan dunia, hidup abadi, kemudian masuk apa? Surga. Tapi Rasulullah rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berkata, la, tidak ya wahai Aba Muhaibah, wallahi ya Aba Muhaibah, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Aku memilih untuk bertemu dengan Allah dan surga. Hidup lama-lama buat apa? Mau kaya di dunia, hidup lama, tapi terlambat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memilih untuk bertemu dengan
Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Ini akhir bulan Safar. Di akhir bulan Safar juga tahun 11 Hijriah ya. Ada yang mengatakan tanggal 29 bulan Safar, yaitu di akhir-akhir bulan Safar. Maka Rasulullah SAW sempat menghadiri pengkuburan jenazah seorang sahabat di Baqi. Rasulullah hadiri. Kemudian ketika pulang dari Baqi, tiba-tiba beliau pusing kepalanya sallallahu alaihi wasallam dan mulai demam menimpa tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demam yang sangat panas luar biasa. Sampai kalau dikasih selimut, selimutnya panas. Bukan cuma badan, selimut juga panas. Demikian juga ya beliau merasakan sakit 2 kali lipat daripada panas biasa yang kita rasakan. Sebagaimana datang dalam hadis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, raja'a ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min janazatin min al-Baqi. Satu hari Rasulullah sallallahu menemuiku setelah beliau menghadiri jenazah di Baqi. Beliau datang menemuiku. Fawajadani wa ana ajidu sudaan wa ana aqul wa ra'sah. Ketika Rasulullah masuk ke rumah, aku juga sedang kepala pusing. Kata Aisyah, saya kepalaku sedang pusing. Maka aku berkata, wa ra'sah. Aduh, sakit sekali kepalaku. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi berkata, bal ana wa ra'sa. Bal ana ya Aisyah tu wa ra'sa. Justru saya Aisyah yang kepalaku sakit. Artinya kau sakit tapi saya lebih apa? Lebih sakit. Kemudian Rasulullah berkata, wa ma darraki law mutti qabli. Faghassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki wa dafantuki. Enggak ada masalah wahai Aisyah kalau kau meninggal sebelum aku. Rasulullah ngomong, kalau kau meninggal di luar enggak ada masalah Aisyah. Kalau kau meninggal di luar, saya tinggal mandikan engkau, saya kafankan, saya salatkan, saya kuburkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, ini Rasulullah bercanda. Aisyah juga balas candaan. Laka'anni bika wallahi law fa'alta dzalika la raja'ta ila baiti fa'arasta fihi bi ba'dhi nisa'ika. Seakan-akan aku lihat ya Rasulullah, kalau seandainya saya meninggal, kau sudah mandikan, kau kafankan, kau kuburkan aku, terus kau bawa sebagian istrimu ke rumahku. Bercanda ya. Rasulullah bercanda, dia juga bercanda. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun tersenyum. Thumma budi'a fi waj'ihi alladhi mata fi. Kemudian mulailah sakitnya menjalar dan disitulah penyakit yang buat akhirnya beliau meninggal dunia. Jadi beliau mulai sakit parah di akhir bulan apa? Safar. Yaitu sekitar 12 hari, 13 hari, hampir 2 pekan menjelang meninggal dunia. Maka mulailah Rasulullah SAW parah ya. Sampai sakitnya luar biasa, panasnya sangat begitu tinggi. Sampai sahabat ketika menjenguk Nabi, dia pegang selimutnya, panasnya sangat keras. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, innaka tu'ak wa'kan syadidan." Sungguhnya engkau demamnya parah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni u'ak kama yu'akur rajulani minkum." Saya kalau demam 2 kali lipat daripada kalian. Ibarat kita kalau kita demam 40 derajat, mungkin Rasulullah bisa jadi 80 apa? Derajat. Panas sekali sampai selimut yang dipegang juga apa? Panas. Bukan kulitnya Nabi. Selimutnya sudah sangat apa? Panas. Sahabat pegang bukan pegang Nabi. Sahabat pegang selimut. Ini panas sekali ya Rasulullah. Maka Rasulullah jelaskan, aku kalau kasih sakit 2 kali lipat. Sahabat bertanya, apakah karena kalian mendapatkan pahala 2 kali? Kata Nabi, benar. Karena kami para Nabi dapat ganjaran berlipat-lipat. Maka ujiannya juga berlipat-lipat. Ya. Rasulullah SAW subhanallah, hidup dengan ujian dari awal kehidupannya sampai akhir kehidupannya. Makanya Rasulullah telah menjelaskan asyaddun nasi balan al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai ketika ada dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Hind bin Abi Hala At-Tamimi radhiyallahu taala anhu, ketika dia mensifati Nabi, dia mengatakan Rasulullah sallam sedih berkesinambungan, sedihnya berkesinambungan. Itu Rasulullah sallam ketika ditanya, ya,
sedihnya berkesinambungan. Daimul fikrah, senantiasa berfikir. Kenapa? Karena dia selalu mikir umatnya. Selalu mikir apa? Umatnya. Makanya kalau kita lihat ujian di hadapan Nabi tidak pernah berhenti. Sebelum menjadi Nabi sudah diuji. Apalagi setelah Allah mengatakan, Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan. Sejak saat itu Nabi tidak pernah berhenti dari apa? Ujian. Dari satu ujian ke ujian berikutnya, dari dakwah. Terus sampai meninggal dunia. Dengan kehidupannya yang sangat zuhud. Ya, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia punya harta maka dia bagi-bagi. Makanya di antara mukjizat Nabi disebutkan oleh sebagian ulama, di antara mukjizat Nabi, Nabi selalu zuhud. Kalau seandainya dia bukan Nabi, pasti dia kasih kesempatan untuk senang-senang meskipun sebentar. Rasulullah tidak pernah. Kalau dia dapat harta, dia pasti bagi seluruhnya. Maka di antara bukti dia seorang nabi, dia komitmen, konsisten dalam zuhudnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuktikan dia seorang nabi. Kalau dia pemdusta, kalau dia pembohong, dia pasti senang-senang meskipun di balik layar, gampangannya demikian. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah demikian. Maka ujian demi ujian dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika mau meninggal pun sakitnya 2 kali lipat panasnya. Meskipun demikian, Rasulullah SAW ketika sakit parah, beliau tetap berusaha menjaga untuk keadilan menggilir jatah nginap di antara istri-istrinya. Sakit parah, tetap aja malam ini jadi istri sekian, besok pindah ke istri berikutnya, besok pindah ke istri berikutnya. Padahal lagi sakit apa? Sakit parah. Ini menunjukkan Rasulullah SAW dalam kondisi sakit tetap berusaha menunaikan hak-hak istrinya. Sampai Rasulullah SAW sudah berat untuk pindah-pindah rumah. Pindah besok rumah ini. Diangkat sudah berat bagi dia. Maka Rasulullah sering berkata, ketika sedang dirawat dia berkata, Aina ana godan? Besok saya di rumah siapa? Besok di rumah siapa? Di rumah siapa? Besok saya nginap di rumah siapa? Aina ana godan? Rasulullah setiap tanya, besok saya nginap di rumah siapa? Istri-istri Nabi semua paham. Rasulullah ingin dirawat di rumah Aisyah. Karena mereka semua paham, istri yang paling dicintai oleh Nabi siapa? Aisyah. Dan mereka semua ngalah. Mereka bilang biarin di rumah siapa? Aisyah. Maka Rasulullah di akhir hayatnya tidak pindah-pindah rumah, cuma di rumah siapa? Aisyah. Subhanallah, bagaimana istri-istri mengerti bahwasanya suaminya lagi ingin dirawat. Maka mereka semua ridha Nabi untuk tinggal di rumah siapa? Aisyah. Kemudian istri-istri yang lain datang merawat di rumah siapa? Aisyah. Ini menunjukkan bagaimana kesolehan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kalau para wanita dan madunya harusnya saling pengertian. Apalagi kalau suaminya lagi sakit ya. Harusnya apa? Pengertian. Seperti istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau antum enggak ngerti kan? Subhanallah, akhirnya Rasulullah SAW dirawat di rumah Aisyah. Maka Aisyah menyebutkan Rasulullah mengucapkan demikian lagi di rumah istri yang lain, maka Rasulullah dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Sementara kepala beliau dibalut dengan kain karena pusing diikat kepala beliau. Maka dipapah menuju rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Abdullah bin Utbah, awwalu mashtaka Rasulullah sallam fi baiti Maimunah. Pertama Rasulullah sallam sakit di rumahnya siapa? Maimunah. Fasta'dzana azwajahu an yumarrada fi baitiha. Maka beliau minta izin agar dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa adzinna lahu, maka mereka pun mengizinkan. Fa kharaja wa yadun lahu ala al-Fadl bin Abbas wa in lahu ala rajulin akhar wa huwa yakhuttu bi rijlaihi fil ardi. Maka Rasulullah keluar dari rumah Maimunah, dipapah tangan satunya di tangan Fadl bin Abbas, sepupunya Fadl bin Abbas. Karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi. Fadl bin Abbas sepupunya. Tangan satunya di tangan Ali. Ali juga sepupunya karena Ali bin Abi Talib. Abu Talib pamannya Nabi, Al-Abbas pamannya Nabi. Jadi kedua sepupunya
mempapah Nabi sampai kakinya tergeser di tanah karena Rasulullah sulit berdiri. Maka dipapah sampai kakinya tergeret di tanah. Baik, kita masuk hari-hari terakhir, pekan terakhir sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka ketika di pekan terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat, sakit semakin parah, sampai Rasulullah SAW sudah mulai sulit untuk berjalan, namun masih bisa, tapi sudah semakin sulit. Dan juga sudah semakin sulit untuk berbicara. Ya. Rasulullah SAW dirawat oleh Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya. Istri Nabi yang mau datang rawat datang ke rumah Aisyah. Aisyah berkata, "Ma ra'aitu rajulan ashadda 'alaihi al-waj'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang merasakan sakit yang lebih parah dari apa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah benar-benar kasih sakit luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena demikianlah para anbiya, mereka diuji lebih berat daripada umatnya. Sebagaimana kata sabda Nabi, asyadun nasi balan al-anbiya, yang paling berat ujiannya para nabi. Sehingga derajat mereka semakin apa? Semakin tinggi, semakin tinggi. Oleh karenanya, demikian juga sebagian sahabat, Allah berikan kepada mereka ujian-ujian berat. Makanya Umar bin Khattab ditikam. Ya. Dia sendiri yang minta dalam doanya, Allahumma in as'aluka syahadata fi baladi rasulik. Ya Allah, aku mohon agar bisa mati syahid di kota Madinah. Dia sendiri minta ingin mati apa? Syahid. Kalau minta mati syahid artinya apa? Ditikam kan? Jadi dia ingin mati ditikam. Karena dia tahu pahalanya apa? Besar. Makanya di dalam hadis disebutkan ketika orang mati syahid diajak berbicara oleh Allah di alam sana, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin hidup lagi supaya ditikam lagi. Karena mereka tahu pahalanya sangat besar. Maka ketika Umar berdoa seperti itu, anaknya Hafsah mengatakan, gimana caranya? Kalau mati syahid harusnya keluar dari kota Madinah, perang baru dibunuh. Tapi kalau dalam kota saja gimana caranya mati syahid? Ternyata Allah punya cara. Datanglah Abu Lu'lu' al-Majusi kemudian menikam siapa? Umar. Sementara dia jadi imam. Jadi imam salat subuh, luar biasa. Ditikam ketika sedang salat subuh sehingga doa Umar terkabulkan radhiyallahu anhu, dapat mati syahid di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di Masjid apa? Nabawi. Demikian juga apa yang menimpa Utsman dibunuh, apa yang menimpa Ali dibunuh, subhanallah. Mereka orang hebat, diberi ujian yang luar biasa. Makanya ketika Nabi mengalami sakit luar biasa, mengalami sakaratul maut berat, Aisyah mengatakan setelah itu aku tidak ghibthah, tidak cemburu. Kalau ada orang meninggal mudah, bukan berarti dia lebih baik daripada kita, enggak ada masalah. Ada orang sebelum meninggal sakit parah, bukan berarti dia buruk. Minimal bisa mengurangi pahalanya, dosa-dosanya, atau mengangkat apa? Derajatnya. Kalau Nabi tidak ada dosa, tapi ingin diangkat derajatnya oleh siapa? Allah Subhanahu. Bahkan sakitnya berlipat-lipat. Bahkan Aisyah berkata, "Ma ra'aitu rajulan ashadda 'alaihi al-waj' min Rasul." Aku tidak pernah lihat orang kesakitan, sakit yang berat seperti sakit yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakitnya sangat parah, tapi Nabi sabar. Nabi sabar. Ini seperti orang terkena musibah. Terkena musibah, kalau dia sabar, pahala semakin apa? Semakin tinggi. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, kau sakitnya parah, kata Rasulullah SAW, ajal inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Benar, saya kalau panas 2 kali lipat daripada panas kalian. Beliau berkata lagi, ditanya, apakah karena engkau dapat pahala 2 kali lipat? Kata Nabi, ajal, benar. Dzalika kadzalik, demikian. Ma min muslimin yusibu adhan syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atihi kama tahuttu syajaratu wa raqaha. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan gangguan atau duri atau lebih parah daripada itu kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Pohon kalau kena angin daunnya banyak sekali berguguran, cepat. Seperti itu. Makanya dalam hadis ketika ada seorang wanita dijenguk oleh Nabi, maka dia memaki-maki demam, maka Rasulullah mengatakan la tasubbil humma, jangan kau maki demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Jangan kau maki demam, sungguhnya demam itu mengkikir, menghabiskan dosa-dosa anak Adam seperti alat pandai besi yang menghilangkan karat dari besi. Dipanasin karat tersebut mudah sekali jatuh. Demam pun demikian, penyakit pun demikian.
Nah, kalau kita yang terkena penyakit, kemungkinan besar untuk menggugurkan apa? Dosa-dosa. Tapi kalau orang mulia seperti Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemungkinan besar untuk mengangkat apa? Derajat. Baik. Jadi semakin parah ketika sepekan sebelum meninggal dunia. Berikutnya, 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Pada hari Rabu, tanggal 7 Rabiul Awal. Rasulullah wafat tadi tanggal berapa? 12. Hari apa? Hari Senin. Tapi hari Rabu, tanggal 7 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Itu 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat. Maka demam Nabi semakin parah, semakin menjalar ke tubuh beliau, dan tubuh beliau semakin parah. Sampai beliau pingsan berkali-kali. Ketika tersadar dalam satu kesempatan beliau sadar, Rasulullah hendak menemui umatnya untuk menyampaikan wasiat. Namun Rasulullah SAW tidak mampu karena tidak mampu untuk bergerak. Suhu tubuh terlalu tinggi, saking panasnya sampai pingsan. Maka Rasulullah SAW minta tubuhnya disirami air. Kata Rasulullah SAW, hariku alayya min sab'i kirab. Carikan air dariku dari 7 kantong air. Lam tuhlal awqiyatuhunna la'alli ahdu ilan nas. Cari 7 yang belum sempat dibuka, jadi air sudah lama di dalam kirab, dalam tempat air, kirbah. Campurkan airnya 7 kirbah. Kirbah itu tempat air yang terbuat dari kulit, ya. 7 yang belum sempat dibuka, 7 kumpulkan, kemudian siramkan kepadaku. Siapa tahu saya bisa seger kemudian ketemu para sahabat. Wa ujlisa fi mikhdabin li Hafsata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma tafiqna nasubu alaihi tilk. Lalu Nabi didudukkan di mikhdab. Mikhdab semacam bak untuk cuci pakaian. Bak tapi bisa taruh air. Rasulullah duduk di situ, ya. Kemudian kami para istri. Baik, kita lanjut. Wa ujlisa fi mikhdabin li Hafsah, maka Rasulullah SAW pun didudukkan di semacam bak tempat cuci pakaian milik Hafsah. Kemudian para istri-istri Nabi, thumma tafiqna nasubu alaihi tilk. Mulailah kami istri-istri Nabi tuangkan air dari 7 tempat air tadi. Hatta tafiqa yushiru ilaina an qad fa'altunna, sampai beliau kasih isyarat, cukup. Sudah selesai. Thumma kharaja ilan nas, kemudian beliau keluar menuju para sahabat. Itu Masjid Nabawi. Beliau merasa agak segar. Beliau masuk dalam masjid dalam kondisi kepala dibalut karena pusing kepala dengan sorban berwarna hitam. Lalu beliau duduk di atas mimbar, kemudian beliau bersabda, la'anallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai apa? Masjid, sebagai tempat ibadah. Ini Rasulullah ucapkan di akhir hayatnya, ya. Di akhir hayat. Isyarat agar kuburan beliau tidak dijadikan sebagai tempat apa? Ibadah. Makanya beliau sampaikan, la'anallahu al-yahud ittakhadul qubur anbiya ma'asajidah. Dan kita tahu semoga Allah melaknat orang Yahudi menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Kita tahu namanya orang sudah mau meninggal, dia pasti menyampaikan wasiat-wasiat yang apa? Penting. Rasulullah SAW sudah menyadari dia bakalan meninggal, dan itu Allah sudah kasih firasat meskipun dia tidak tahu kapannya. Makanya ketika haji wada di tahun 10 Hijriyah, di bulan Zulhijjah, yaitu di akhir tahun 10 Hijriyah, karena Rasulullah wafat bulan 3, ini bulan 12, beliau ketika berhaji, beliau mengatakan, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Ambillah tata cara manasik haji kalian dariku, bisa jadi aku tidak bisa bertemu kalian lagi tahun depan. Isyarat, beliau ngerti beliau akan meninggal dunia, tapi tidak tahu kapannya. Demikian juga ketika bulan Ramadan di tahun 10 Hijriyah, malaikat Jibril 2 kali datang menghatamkan Quran bersama Nabi. 2 kali. Maka Rasulullah mengatakan, biasanya Jibril datang cuma sekali. Ini 2 kali ar-radha 'alal Quran, 2 kali khatam. Biasanya cuma sekali khatam mengajarkan Quran kepada Nabi. Ini 2 kali. Saya tidak menduga kecuali ini adalah isyarat bahwasanya saya akan dipanggil oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Demikian juga turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Maka Umar pernah bertanya kepada Ibnu Abbas setelah Rasulullah wafat. Ayat ini apa maksudnya, surat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka banyak sahabat menafsirkan maksudnya Allah kabarkan telah datang kemenangan, telah datang pertolongan. Ibnu Abbas mengatakan tidak. Ini adalah berita kabar Rasul akan meninggal dunia. Dari mana Ibnu Abbas bisa menafsirkan? Di antaranya berarti tugas Nabi sudah selesai. Telah datang kemenangan, telah datang pertolongan. Dan Allah mengatakan, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Bertasbihlah dan beristighfarlah. Dan biasanya penghujung suatu ibadah ditutup dengan apa? Istighfar. Ibnu Abbas ngerti. Ini adalah na'yu, berita kabar bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Jadi Rasulullah SAW sudah ada firasat, Allah kasih tahu bahwasanya beliau akan meninggal meskipun beliau tidak tahu kapannya. Karena masalah waktu meninggal itu hal yang gaib. Dan kita tahu namanya orang kalau sudah mau meninggal dunia dan dia tahu dia bakalan meninggal, tentu dia akan kasih wasiat-wasiat yang sangat penting bagi orang yang akan ditinggalkan. Antum aja kalau mau meninggal, kira-kira gimana wasiatnya? Jangan lupa utang abi ya. Lunasin. Yang paling penting kita ingat karena kita takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membawa beban. Maka di antara wasiat-wasiat Nabi menjelang meninggalnya dia ingatkan dari perbuatan kesyirikan ya, atau sebab kesyirikan yang dengan menjadikan kuburan para nabi menjadi tempat ibadah. Ini pengumuman iklan numpang lewat. Pemilik Honda B1187 ZMN. Honda B1187 ZMN. Minta digeser sedikit mobilnya, pemilik rumah tidak bisa buka pagar. Tolong segera ya. Tolong segera. Honda 1187 ZMN. Minta digeser sedikit mobilnya, pemilik rumah tidak bisa buka pagar ya. Ya. Tolong dikerjasama. Baik. Demikian juga setelah itu Rasulullah SAW bersabda, perhatikan. Faman kuntu jalattu lahu dhahran fahadha dhahri falyastaqit minhu. Rasulullah bilang, siapa yang pernah aku cambuk punggungnya, inilah punggungku, silakan dikisos sebelum aku meninggal dunia. Ini tidak ada pernah, Nabi tidak pernah mukul punggung seorang pun. Tapi Rasulullah kalau ada, ini menunjukkan dia akan meninggal dunia. Maka dia mengatakan, siapa yang pernah aku cambuk punggungnya, ini punggungku, silakan balas. Wa man kuntu syatamtu lahu irdan fa hadza irdi falyastaqit minhu. Siapa yang pernah aku cela dia, inilah harga diriku, silakan cercah harga diriku. Ini isyarat Rasulullah SAW mengabarkan dia akan meninggal dunia. Beliau tidak pernah menzalimi orang, beliau tidak pernah berucap-ucap kata-kata kotor. Ya, namun beliau mengatakan demikian ya isyarat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wasiatnya, beliau berkata, "Usikum bil ansar." Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada kaum Ansar. Fa innahum karishi wa aibati. Karena kaum Ansar adalah rekan istimewaku, yaitu teman-teman khusus yang dekat denganku. Kaum Ansar yang telah menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tadinya adalah suku Al-Aus dan suku Khazraj dirubah menjadi Al-Ansar. Al-Ansar maksudnya para penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qadaw alladhi alaihim, mereka telah menunaikan kewajiban mereka, wa baqiyal ladzi lahum, tinggal hak mereka yang harus ditunaikan. Faqbalu min muhsinihim, kalau ada yang baik di antara mereka maka terimalah, wa tajawazu an musiihim, kalau ada yang salah di antara mereka maafkanlah. Rasulullah menyebut tentang kemuliaan kaum Ansar. Mereka terlalu banyak jasa kepada aku, kalau ada yang salah maafkan, kalau baik terimalah. Kemudian beliau berkata lagi, "Inna abdan khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu min zahratid dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtara ma indahu." Sungguhnya ada seorang hamba diberi pilihan oleh Allah apakah memilih keindahan dunia yang dia kehendaki, kesenangan dunia dia mau tinggal dia ambil, atau memilih apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka sang hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar Nabi ngomong begitu, Abu Bakar pun menangis. Sebagian sahabat, terutama sahabat junior seperti Abu Sa'id Al-Khudri, dia bingung. Kami lihat bingung lihat respon Abu Bakar. Kenapa menangis? Rasulullah hanya bilang ada hamba dikasih pilihan, dunia atau pilih apa yang di sisi Allah. Hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah. Terus kenapa menangis? Mereka tidak mikir, kenapa harus menangis? Ternyata mereka baru paham. Abu Bakar ngerti itu berarti Rasul akan meninggal dunia. Bosnya Rasulullah sekarang diberi pilihan. Mau pilih dunia atau bertemu dengan Allah. Jadi Abu Bakar lebih paham daripada yang lainnya. Maka Abu Bakar langsung apa? Menangis. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi memilih dunia atau pahala, maksudnya memilih antara hidup atau mati. Dan sang hamba pilih kematian. Dan hamba tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, sang pembicara sendiri. Dan itu yang paham cuma Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka dia pun menangis. Dalam satu kesempatan Rasulullah SAW memuji Abu Bakar. Ini menjelang meninggal. Dia berkata, "Inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin." Sungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatannya, itu paling baik persahabatannya. Paling baik sama saya dalam pergaulan persahabatan, dalam bercengkerama, dalam segala hal yang terkait dengan pertemanan. Yang paling baik Abu Bakar. Orang yang paling berjasa padaku terkait hartanya, siapa? Abu Bakar. Abu Bakar sering menginfakkan hartanya seluruhnya, 100%. Di antaranya 2 kali. Ketika hijrah, dia infakkan seluruh hartanya. Ketika perang Tabuk, dia infakkan seluruh hartanya. Ini yang sampai riwayat kepada kita. Tentunya berulang-ulang, tapi yang sampai kepada kita 2 kali. Ketika hijrah, dia infakkan seluruh hartanya. Tidak ada. Rasulullah hijrah dengan harta siapa? Dengan harta Abu Bakar As-Siddiq. Yang siapkan makanannya Asma binti Abi Bakar dan Aisyah, yang siapkan ontanya, semuanya Abu Bakar. Semua pekerjaan pembantunya yang bawa bekal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata, "Ma nafa'ani malun qad, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Ini sebelum Rasulullah sakit. Rasulullah berkata, tidak ada harta yang bermanfaat kepada aku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun menangis radhiyallahu anhu, dia berkata, "Mali wa nafsi illa laka ya Rasulullah." Ya Rasulullah, hartaku dan jiwaku hanyalah untuk Anda. Ya. Rasulullah SAW menangis ketika dipuji oleh Nabi SAW. Maka di akhir hayat Rasulullah SAW ingatkan akan kedudukan Abu Bakar kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Inna min amannin nasi alayya fi suhbati wa ma'alihi Abu Bakar." Orang yang paling berjasa kepadaku dalam pergaulan persahabatan dan dalam harta yang dia keluarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Walau kuntu muttakhidan khalilan min ummati lattakhadtu Abu Bakrin illa khullatal Islam. Kalau saya boleh mengambil sahabat khalil, sahabat yang sangat dekat dari umatku, saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih terdekatku. Tapi Rasulullah mengatakan, "Walakin sahibukum khalilullah." Tapi saya ini kekasih Allah. Saya tidak boleh punya kekasih dari apa? Manusia. Kalau saya boleh, saya akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih terdekatku. Kemudian Rasulullah berkata, menjelaskan kemuliaan Abu Bakar setelah itu, "La yabqayanna fil masjidi khawkhatun illa khawkhatu Abi Bakar." Tidak boleh ada pintu yang sambung ke rumah orang dari masjid kecuali pintu yang ke lorong rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi Masjid Nabawi itu ada banyak pintu. Di antara ada beberapa pintu yang kalau dibuka langsung menuju ke rumah sebagian sahabat, paham? Dia langsung ke sahabat ini, langsung ke sahabat ini, langsung ke sahabat ini. Kata Rasulullah, semua tutup kecuali pintu yang menuju ke rumahnya siapa? Abu Bakar. Kata sebenarnya ini isyarat. Nanti Abu Bakar yang jadi imam setelah dia meninggal. Kalau Rasulullah meninggal, yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Jadi khalifah siapa? Abu Bakar. Dan dia tentu akan menjadi imam Masjid Nabawi. Dan dia butuh jalan dari rumahnya menuju ke masjid. Ini isyarat. Makanya Rasulullah mengatakan seluruh pintu-pintu tutup kecuali pintu masjid yang menuju ke siapa? Rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini 5 hari sebelum beliau wafat. Baik, pada 4 hari sebelum beliau wafat, pada hari Kamis, tanggal 8 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Maka terjadi peristiwa yang sangat penting. Ibnu Abbas berkata,
Yaumul Khamis wa ma yaumul Khamis? Hari Kamis. Tahukah kalian peristiwa yang terjadi pada hari Kamis? Ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'uhu. Rasulullah sangat berat sakitnya, semakin parah. Ingat Rasulullah wafat hari apa? Senin. Faqala ituni bi kitabin aktub lakum kitaban lan tadhillu ba'dahu abadan. Datangkan kepadaku suatu kitab, aku ingin mencatat sesuatu, semacam wasiat dan yang semisalnya, ya. Yang dengan catatan tersebut kalian tidak akan tersesat selamanya. Ketika Nabi ngomong gitu, Umar menyanggah. Kata Umar bin Khattab, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja'." Nabi sedang kesakitan parah. Wa indana kitabullah hasbuna. Sudah ada Al-Quran, ngapain lagi? Sudah cukup. Ya. Kemudian terjadi kegaduhan di antara, ayo Rasulullah. Umar bilang, tidak perlu. Ngapain? Rasulullah sedang sakit. Ngomong gitu sedang apa? Sakit. Akhirnya Rasulullah mengatakan, Qumu anni wala yambaghi indi. Pergi semua kalian, saya tidak ingin ada keributan di sisiku. Di sini, para ulama menafsirkan perkataan Umar. Umar kasihan sama Nabi. Ya. Umar merasa itu karena kekhawatiran Nabi. Ya. Umar merasa Al-Quran sudah cukup. Ya. Jadi Umar berijtihad, ya sudah enggak perlu, Rasulullah sedang sakit, maksa lagi mikir untuk ini. Maksudnya Umar tuh kasihan sama siapa? Nabi. Ya. Enggak bikin Nabi banyak pikiran, kemudian mikir apa yang mau ditulis, mau ditulis. Ya. Setelah itu Rasulullah masih hidup 4 hari. Setelah pergi Rasulullah pun tetap tidak tulis. Karena ini maksud saya ini riwayat dijadikan alasan oleh orang Syiah untuk mencaci maki siapa? Umar. Mereka bilang Umar ini begini. Toh Rasulullah pun setelah Umar pergi pun Rasulullah tidak apa? Suruh nyatat. Berarti mungkin Rasulullah mendengar juga pertimbangan siapa? Umar. Ya. Maksud mereka mungkin Rasulullah mau tulis kalau saya meninggal yang jadi khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini versinya orang apa? Syiah. Ya. Tapi ternyata tidak. Kan Rasulullah masih hidup 4 hari setelah itu. Masih bisa beraktivitas sedikit. Seandainya itu penting, kalau sudah pada pergi Rasulullah akan tulis sendiri. Tapi ternyata Rasulullah tidak lakukan. Ya. Maka pada hari tersebut Rasulullah SAW berwasiat dengan 3 hal. Meskipun tidak tertulis tapi terlafalkan. Ada yang mengatakan maksudnya mungkin Nabi ingin tulis ini. Bukan masalah khalifah tapi masalah ini. Rasulullah berkata, "Akhrijul musyrikina min jaziratil Arab." Keluarkan kaum musyrikin dari jazirah Arab. Ini yang pertama. Wasiat kedua, wa akhbirul wafda wa ajizul wafda binahwi ma kuntu ujizuhum. Kalau ada tamu-tamu datang, delegasi dari kabilah-kabilah mana datang ke sini, kalau saya sudah meninggal berikan mereka hadiah sebagaimana kebiasaanku memberikan mereka hadiah. Rasulullah ingin orang senang belajar Islam atau masuk Islam, kasih hadiah. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang senang dengan apa? Islam. Karena orang pertama kali masuk Islam gara-gara harta. Setelah itu Islam mereka kokoh dan mereka lebih cinta Islam daripada dunia dan seisinya. Adapun wasiat yang ketiga, maka perawi hadis lupa. Rasulullah berwasiat 3, 1, 2, yang 3 lupa. Para ulama berselisih, apa yang dimaksud wasiat ketiga? Jadi Rasulullah disebutkan sebelum meninggal, dia bilang saya berwasiat dengan 3 wasiat. 1, 2, sang perawi ingat, yang ketiga lupa. Akhirnya para ulama mencoba apa yang ketiga yang dilupakan kira-kira ini. Ada yang mengatakan maksudnya wasiat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada yang mengatakan maksudnya wasiat untuk melanjutkan pengiriman pasukan Usamah, karena pasukan Usamah sudah dikirim oleh Nabi SAW untuk berperang ke negeri Syam. Sudah berjalan. Ketika sampai di Juruf, itu beberapa mil dari Masjid Nabawi, mereka dengar Nabi sakit. Maka Usamah berhenti, tidak lanjut jalan. Tunggu kabar selanjutnya. Sampai Rasulullah meninggal dunia. Usamah sempat balik minta izin ngobrol sama Nabi. Nabi cuma mendoakan beliau, kemudian beliau balik, kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, setelah Rasulullah meninggal dunia, para sahabat khilaf, ini pasukan Usamah balik kota Madinah, jaga kota Madinah atau bagaimana? Kata Abu Bakar, enggak, lanjut. Suruh lanjut. Saya enggak mungkin memberhentikan pasukan yang sudah dilepas oleh Nabi, suruh lanjut. Padahal kondisi Madinah lagi genting ketika itu. Tapi intinya, ini ada yang mengatakan wasiat kedua adalah Rasulullah ingin mewasiatkan pasukan Usamah dilanjutkan, jangan diberhentikan. Ada yang mengatakan maksudnya yaitu agar jangan sampai kuburan Nabi disembah, ya. Karena di antara doa Nabi, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Akan tapi meskipun Rasulullah sakit, Rasulullah SAW masih sempat melaksanakan
aktivitas yang bisa beliau kerjakan. Di antaranya beliau sempat mengimami para sahabat, yaitu di hari Kamis, 4 hari sebelum wafat. Di antaranya beliau salat maghrib, dan ini akhir salat maghrib akhir salat Rasulullah mengimami para sahabat, yaitu hari Kamis salat maghrib. Ini terakhir Rasulullah SAW mengimami para sahabat, kemudian jadi imam, maksudnya dengan bacaan salat jahriyah, dengan bacaan salat apa? Jahriyah, itu salat maghrib. Ya. Kata Ummul Fadl, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bil mursalat urfan thumma ma sallalana ba'daha hatta qabadahu Allah. Aku mendengar Rasulullah sallam salat maghrib di akhir hayatnya beliau baca surat wal mursalati urfa wal asifati asfa wan nasyirati nashra wal fariqati farqa. Surat al mursalat panjang atau tidak? Panjang. Rasulullah masih kuat baca maghrib. Bukan inna a'tainakal kautsar ya. Rasulullah sakit baca surat apa? Al mursalat. Jadi makanya yang benar kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, salat maghrib memang rata-rata surat pendek, namun tidak mengapa sesekali baca surat apa? Panjang. Rasulullah SAW pernah baca surat Al-Mursalat. Rasulullah SAW pernah baca surat At-Tur. Rasulullah SAW pernah baca surat Al-A'raf ketika salat apa? Maghrib. Variasi tapi rata-rata pendek ya. Ketika salat Isya, Rasulullah SAW mau salat lagi tapi enggak mampu. Rasulullah SAW tidak mampu. Maka Rasulullah SAW pingsan. Para sahabat tunggu. Tidak ada yang menjadi imam. Rasulullah bangun. Rasulullah tanya, "Asallan nas?" Orang-orang sudah salat. Kata para sahabat, "Belum. Hum yantadhirunak." Mereka nunggu engkau wahai Rasulullah. Ya. Tapi Rasulullah sudah tidak mampu. Ya. Lihat bagaimana semangat Nabi. Sampai pingsan, bangun lagi. Orang sudah salat belum? Belum. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Rasulullah mau bangkit, pingsan lagi. Sampai berulang-ulang. Sampai Rasulullah mengatakan, "Saya tidak mampu." Suruh Abu Bakar yang jadi apa? Imam. Maksud saya ini bagaimana Nabi SAW sudah sakit parah, mau meninggal masih semangat salat berjamaah. Ya. Bukan seperti sebagian orang ngaku sebagai wali malah tidak salat. Ini Nabi mau meninggal tetap masih salat berjamaah. Tidak mau kehilangan pahala salat berjamaah. Tidak seperti sebagian kita menggampangkan salat berjamaah. Sampai disebutkan ini ijtihad sebagian ulama. Saya lupa siapa ulama tersebut. Dia kalau tidak salat berjamaah, luput, dia pulang ke rumah salat 27 kali. Karena salat berjamaah berapa kali lipat? 27 kali lipat. Kita salat zuhur di rumah, pahalanya 4 rakaat. Kita salat zuhur di masjid, 4 kali 27, berapa? Cepat, hitung. 80, berapa? 4, 27, 4 kali 2, 80, 7 kali 4, 28, 108 rakaat. Rugi kalau kita sholat di rumah. Rugi atau tidak? Rugi. Makanya Nabi di akhir hayat dia malah semangat beramal soleh. Maka dia semangat ke masjid meskipun sakit parah. Ya. Kita sebagian, saya tidak bilang kita, saya bilang sebagian kita. Nanti ada yang tersinggung, Ustaz, saya sakit pun pergi ke masjid. Ya. Makanya saya bilang sebagian apa? Kita. Sebagian kita kalau hujan, alhamdulillah bisa sholat di rumah. Ada uzur syar'i. Bukannya sedih tapi alhamdulillah. Baik. Ketika Rasulullah SAW pingsan sadar. Rasulullah selalu bertanya, "Asolan nas?" Orang sudah sholat. Kata para sahabat, istrinya berkata, "Hum yantadhirunak." Belum, mereka masih nunggu engkau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Suruh Abu Bakar untuk jadi imam salat. Ya. Dalam riwayat Abu Bakar dengan penuh tawadhu, dia bilang sama Umar, "Wahai Umar, engkau yang jadi imam." Sampai ketika itu disebutkan Aisyah bilang, "Ya Rasulullah, jangan Umar ya Rasulullah. Jangan Abu Bakar ya Rasulullah. Inna Abu Bakar rajulun bakka ya Rasulullah. Abu Bakar tu orang suka nangis. Kalau jadi imam suaranya enggak kedengaran. Suruh orang lain ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Suruh Abu Bakar yang jadi apa? Imam. Jadi Aisyah bilang lagi, "Ya Rasulullah, Abu Bakar tu suka nangis ya Rasulullah. Kalau jadi imam nanti suaranya enggak kedengaran karena sampai terisak-isak. Suruh yang lain aja."
Maka Rasulullah mengatakan, suruh Abu Bakar, inna kunna sawahibu Yusuf. Kata Abu Bakar, Rasulullah ngerti. Rasulullah bilang, kalian istri-istriku ini seperti wanita-wanita dalam kisah surat Yusuf. Maksudnya apa? Ngomong satu, maksudnya lain. Jadi kan istri disebut dalam surat Yusuf. Apa kata ibu-ibu di Mesir? Ya. Ketika tahu Zulaikha ternyata naksir sama pembantunya Yusuf, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad shaghafa hubba. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna." Kata Allah tatkala Zulaikha ketahuan, akhirnya tadinya kabarnya mau disembunyikan, ternyata isu sudah beredar satu kota Mesir. Berkatalah ibu-ibu di kota Mesir, ya, Imra'atul Aziz, Zulaikha, ngerayu pembantunya. Pembantunya kok dinaksirin. Qad syaghafaha hubba, sungguh dia telah mencintai pembantunya dengan kecintaan yang sangat dalam. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Menurut kami ini Zulaikha sudah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Apa kata Allah? Falamma sami'at bimakrihinna, ketika Zulaikha dengar tentang makar mereka. Jadi Allah menamakan pembicaraan mereka itu dengan makar. Jadi mereka mencela Zulaikha itu sebenarnya ada tujuan lain, supaya bisa lihat apa? Yusuf. Paham? Apa nih Zulaikha sama budak aja naksir, maksudnya gitu. Supaya Zulaikha kepanasan, ente tahu budak saya kayak apa gantengnya, sini, maksudnya begitu. Jadi ngomong lain maksudnya apa? Lain. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Aisyah, kepada istri-istrinya, inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian seperti wanita-wanita yang disebutkan dalam surat Yusuf. Ngomong lain maksudnya lain. Kenapa? Aisyah ketika ngomong, jangan ya Rasulullah, Abu Bakar itu suka nangis, nanti tidak kedengaran suaranya. Ternyata Aisyah maksudnya lain. Dia tidak pingin kalau bapaknya jadi imam, pertama Rasulullah akan meninggal dunia, sehingga bilang itu, kenapa sih Abu Bakar jadi imam? Gara-gara jadi imam, Rasulullah nggak bisa jadi imam selama-lamanya. Dia nggak pingin orang nanti bertasyaum, yaitu menganggap Abu Bakar jadi imam sebagai pertanda apa? Buruk. Jadi Rasulullah mengatakan, sudah Abu Bakar, sudah. Kalian enggak usah, maksudnya Rasulullah enggak usah. Kalian pasti punya maksud. Jadi Rasulullah cerdas, Rasulullah tahu kalian punya maksud lain ngomong begini. Jadi maksud Aisyah jangan sampai bapaknya jadi apa? Imam. Kalau bapaknya jadi imam, Rasulullah tidak datang, nanti khawatirkan orang mengatakan tuh Abu Bakar jadi imam. Ini tanda buruk bagi siapa? Nabi. Maka dia tidak ingin ada tanda buruk ditempelkan kepada bapaknya. Sementara Nabi punya isyarat lain. Isyarat bahwasanya kalau dia meninggal yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Berarti Abu Bakar sebagai khalifah. Karena yang jadi imam harus apa? Khalifah. Maka di sini khilaf di kalangan para ulama. Apakah Abu Bakar menjadi khalifah? Ada nas statement dari Nabi atau hanya isyarat? Ada yang mengatakan statement. Buktinya Nabi bilang tadi, seluruh pintu masjid ditutup kecuali pintu menuju rumah siapa? Abu Bakar. Berarti dia akan jadi khalifah. Tadi ketika jadi imam, ada yang mengusulkan Umar, kata Nabi, enggak, Abu Bakar. Suruh jadi imam. Isyarat bahwasanya dia akan jadi apa? Khalifah. Namun yang benar, Rasulullah tidak pernah statement, hanya apa? Isyarat. Karena Rasulullah tahu orang akan sepakat dengan Abu Bakar. Dan ternyata benar, ketika Nabi meninggal, semua sepakat yang jadi khalifah siapa? Abu Bakar. Semua sepakat. Ada khilaf sebentar antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, ada yang mengatakan minnal amir wa minkum amir. Sudah. Kami kaum Ansar punya amir sendiri, kalian Muhajirin punya amir sendiri. Tapi akhirnya mereka sepakat. Baik. Ini kata Aisyah, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Abu Bakar orangnya lembut sekali. Idza qara'a ghalabahul buka. Kalau dia baca pasti menangis. Subhanallah, Abu Bakar luar biasa ya. Kalau baca Quran pasti apa? Menangis, luar biasa. Tapi meskipun dia lembut begini, ketika Rasulullah meninggal terjadi kaum murtadin pada para murtad, banyak orang murtad. Semua kota murtad kecuali 3 kota, kota Mekah, kota Madinah, kota Taif. Semua kota yang lain murtad, muncul nabi-nabi palsu. Yang paling tegas, paling kereng hadapi mereka siapa? Abu Bakar. Luar biasa. Sampai Umar bilang, ya Abu Bakar, kenapa kau menyerang mereka? Mereka masih syahadah, mereka mengucap la ilaha. Kata Abu Bakar, tidak. Perang. Saya Abu Bakar perang yang tidak bayar zakat diperangi oleh Abu Bakar. Terus Abu Bakar siapkan 11 pasukan untuk nyerang. Padahal dia orangnya sangat apa? Lembut. Tapi ketika waktunya tegas, beliau sangat apa?
tegas, bahkan mengalahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Abu Bakar pun memulai salat Isya, dan inilah pertama kali Abu Bakar menjadi imam sementara Rasulullah SAW di rumah, tidak bisa hadir ikut salat. Ini hari keberapa tadi? Keempat sebelum meninggal, hari Kamis. Taib, pada hari Jumat, 3 hari sebelum Nabi meninggal dunia, tentu Abu Bakar menjadi imam, menjadi khatib Jumat. Rasulullah SAW sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ya. Beliau hanya bisa memberi wasiat agar orang berbaik sangka kalau akan meninggal dunia. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Di antara amal soleh sebelum meninggal, berbaik sangka kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak ada susahnya Allah mengampuni kita, tidak ada susahnya Allah memberikan kita ganjaran terbaik, tidak ada susahnya bagi Allah masukkan kita dalam surga Firdaus, tidak ada susahnya bagi Allah. Artinya husnudzan. Husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. 2 atau sehari sebelum wafatnya Rasulullah SAW, pada hari Sabtu atau hari Ahad, Nabi merasakan penyakit pada dirinya berkurang, segar. Sehingga beliau berusaha mencoba keluar menuju masjid dengan dipapa oleh 2 orang untuk menunaikan salat zuhur. Aisyah berkata, Rasulullah SAW sempat merasa pulih, maka beliau keluar dengan dipapa oleh 2 orang. Salah satunya adalah Al-Abbas untuk melaksanakan salat zuhur, sementara Abu Bakar sedang mengimami salat jamaah. Abu Bakar sedang jadi imam. Tatkala Abu Bakar melihat Nabi, jadi Abu Bakar tahu ya, dan dalam salat boleh melirik atau berpaling kalau ada keperluan. Boleh atau tidak? Boleh. Intinya Abu Bakar tahu, entah dia lihat, entah dia melirik, atau ada yang kasih tahu bagaimana caranya. Tatkala Abu Bakar melihat Nabi, Abu Bakar jadi imam nih. Terus Nabi datang. Abu Bakar hendak mundur menuju ke saf karena Rasulullah mau maju. Ternyata Rasulullah SAW mengisyaratkan agar Abu Bakar tenang, tidak usah mundur. Si Abu Bakar tidak jadi mundur. Maka akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada 2 orang yang memapahnya, ajlisani ila jambihi. Biarkan aku di samping Abu Bakar. Jadi Rasulullah di sebelah kiri siapa? Abu Bakar. Maka mereka taruh di sisi Abu Bakar. Maka posisinya Abu Bakar bermakmum kepada Rasulullah, dan para jamaah bermakmum dengan salatnya Abu Bakar. Sementara Rasulullah SAW salat dalam kondisi duduk, para sahabat dalam kondisi berdiri. Jadi Nabi, Abu Bakar, ya enggak? Para sahabat. Jika Nabi ruku, Abu Bakar bilang Allahu Akbar. Jadi para sahabat ikut siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ikut siapa? Umar. Ikut Nabi SAW. Nabi duduk, para sahabat semuanya berdiri. Taib. Pada hari Ahad, 11 Rabiul Awal, yaitu tahun ke-11 Hijriah, sehari sebelum Rasulullah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW ingin berlepas diri dari segala urusan dunianya. Maka Rasulullah SAW memerdekakan budak-budaknya. Dia menginfakkan seluruh hartanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada, dan itu kebiasaan Nabi. Nabi mengatakan, saya tidak mau kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud. Lewat 3 hari belum habis, saya enggak mau. Pokoknya sudah 3 hari, saya sudah keluarkan semua. 3 hari selesai, 3 hari selesai, 3 hari selesai. Sampai Rasulullah ingat, dia masih punya emas. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, ma fa'alati dhahab. Wahai Aisyah, mana emas itu? Kepingan emas. Lalu Aisyah mengambil emas tersebut, mungkin Rasulullah simpan, Rasulullah lupa. Kata Rasulullah, mana kepingan emas tersebut? Maka Aisyah keluarkan ada 5 atau sampai 9 keping emas. Beberapa potongan emas. Rasulullah SAW bolak-balikkan di tangannya. Lalu beliau berkata, ma dhanna Muhammadun billahi azza wa jalla law laqiyahu wa haidhi indahu anfiqiha. Bagaimana gerangan Allah? Ya. Ma dhannu Muhammadin, ma dhannu Muhammadin billahi azza wa jalla law laqiyahu wa hadhi indahu. Bagaimana kondisi Muhammad di sisi Allah jika Muhammad bertemu dengan Allah sementara dia masih punya kepingan emas yang belum dia infakkan.
Anfiqiha, infakkanlah wahai Aisyah. Saya tidak ingin ketemu Allah masih bawa apa? Harta. Infakkan. Ini subhanallah ya. Saya tidak ingin dihisap meskipun cuma sedikit. Sementara kita pede ya. Beli ini, beli anu, tenang, tenang, saya siap dihisap. Saya pernah menegur ada kawan punya sesuatu yang sangat branded, sangat mahal. Saya bilang, saya nasihati dia, antum begini-begini, sebaiknya jangan, nanti antum dihisap susah. Ustaz, saya siap dihisap. Wah, siap, siap. Saya cuma nasihati, saya bilang. Ngeri, kita dihisap susah ya. Rasulullah bilang, bagaimana kondisi Muhammad kalau ketemu Allah sementara masih ada kepingan emas ini. Infakkan wahai Aisyah. Makanya saya berkata, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi baiti min syai'in ya'kuluhu dzu kabidin illa syatru sya'irin fi raffin li. Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ada satu pun yang dia sisakan kecuali hanya beberapa gandum, seukuran gandum yang aku letakkan di rakku. Itu aja yang ditinggalkan, tidak ada budak, tidak ada apa-apa. Fa akaltu minhu hatta tala alayya. Aku makan selalu, ambil gandum, aku masak. Tapi enggak habis-habis nih gandum. Sampai lama sekali. Fakiltuhu fania. Suatu saat saya penasaran, kata Aisyah, saya ambil, saya lihat berapa ukurannya. Habis itu habis. Selama saya tidak pernah ukur volumenya, tidak pernah saya timbang kalau bahasa kita, tidak pernah habis. Ambil, ada lagi, ambil lagi. Satu hari saya ingin tahu berapa sih kok enggak habis-habis. Begitu saya timbang, habis. Dalam hadis yang lain kata Aisyah, "Ma taraka Rasulullah sallallahu dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran wala awsa bi syai'." Rasulullah SAW ketika meninggal tidak ada dinar yang dia tinggalkan, tidak ada dirham, tidak ada kambing bahkan tidak punya, tidak ada onta, bahkan tidak berwasiat dengan suatu harta apapun. Inilah kondisi Nabi, dia ingin lepas dari segala dunia sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tibalah hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, yaitu hari terjadinya musibah terbesar di dunia. Anas bin Malik berkata radhiyallahu anhu, "Ma ra'aitu yauman qat'an wa wala ahsan min yaumi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr al-Madinata." Aku tidak pernah melihat ada suatu hari yang lebih bercahaya, hari lebih indah seperti hari di mana Nabi dan Abu Bakar masuk kota Madinah, itu ketika hijrah. Itu hari paling indah. Wa syahidtu wafatahu, dan aku menghadiri wafatnya Nabi. Fama ra'aitu yauman qad adlam. Aku tidak pernah melihat ada satu hari yang paling gelap, wa akbah, hari yang lebih buruk minal yaumil ladzi tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi, dari hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi berubah drastis. Hari keindahan ketika Nabi datang, hari gelap gulita ketika Nabi meninggal dunia. Hari ini diawali dengan salat berjamaah kaum muslimin, yaitu salat subuh. Yang jadi imam siapa? Abu Bakar. Dan ini adalah salat ke-17 Abu Bakar mengimami kaum muslimin. Sejak Rasulullah sakit setelah jadi imam, Rasulullah salat, ini salat yang ke-17. Karena setelah itu Rasulullah meninggal di waktu duha. Ini salat subuh. Anas bin Malik cerita bagaimana salat Abu Bakar yang terakhir sebelum Rasulullah meninggal dunia. Anna Abu Bakrin kana yusalli lahum fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi tuwfiya fihi. Abu Bakar yang menjadi imam tatkala Rasulullah SAW sakit di Masjid Nabawi, Abu Bakar jadi imam. Hatta idza kana yaumul isnain, ketika salat subuh di hari Senin, wa hum sufufun fi salat, dan mereka sedang salat, para sahabat salat bersaf-saf. Fa kashafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sitral hujrah. Maka Rasulullah SAW kan yang hujurat Nabi sambung dengan masjid, yang kita tahu kan? Jadi ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan misalnya begini, kotak. Ini kiblat. Hujrah Nabi kan sini kan? Hujrah itu, rumah Nabi itu ada gurfah, ada hujrah. Gurfah tempat tidur, hujrah itu kayak ada pelataran tapi tidak beratap. Namanya apa? Hujrah. Dari hujrah Nabi ini, antara hujrah Nabi dengan dinding masjid bersambung. Di situ ada jendela. Ada apa? Jendela. Maka kalau mereka salat, Nabi kelihatan. Nabi tinggal buka kan kelihatan. Di samping mereka kan? Kan Nabi sholatnya di Raudhah. Ya, bisa dibayangin ya? Coba bayangin enggak? Misalnya ini Raudhah. Nabi sholat sini kan? Sini kan rumah Nabi, ya enggak? Dan hujrah Nabi sedinding dengan dinding Masjid
Nabawi. Di sini ada jendela. Kalau Nabi buka, Nabi langsung lihat. Berarti istilahnya kalau orang salat Nabi sebelah sini, ya enggak? Ini kiblat. Nabi kalau buka kelihatan, kalau ngelirik kelihatan Nabi lagi sedang memperhatikan. Ketika para sahabat sedang bersaf, apalagi yang bagian belakang tentu lihat. Kalau saf ketiga keempat lihat Nabi buka kan kelihatan. Nabi buka jendela, kelihatan. Taib. Ketika mereka sedang bersaf dalam salat, fakashafa Nabi sallallahu alaihi wasallam sitral hujrah yanzuru ilaina. Rasulullah buka sitar kain, Rasulullah lihat kepada kami. Wa huwa qa'imun ka'anna wajhahu waraqatu mushaf. Rasulullah berdiri melihat kami. Rasulullah tidak bisa masuk, tidak kuat salat. Mungkin dia sengaja berdiri, mungkin keluar dari gurfah, ingin lihat murid-muridnya yang dia didik selama ini, apa yang sedang dilakukan, ternyata mereka sedang apa? Salat. Dan ini diantara kebahagiaan Nabi melihat murid-muridnya hasil didikannya. Ternyata salat subuh mereka full di masjid. Makanya Allah gambarkan tentang para sahabat, Allah mengatakan, "Wa mathaluhu fil Injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar." Perumpamaan para sahabat dalam Injil. Sahabat sudah dipuji dalam Taurat, dalam Injil, juga dalam Al-Quran. Kata Allah di akhir surat Al-Fatah, perumpamaan para sahabat yang disebut dalam Injil seperti tanaman yang tumbuh tunas kemudian kuat dan kokoh dan menyenangkan penanamnya. Itu perumpamaan para sahabat. Seperti Nabi yang telah mendidik mereka, jadilah mereka dari kaum jahiliyah menjadi orang-orang terhebat di alam semesta. Yang siap mengorbankan jiwa, raga, harta mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi melihat ketika di subuh itu mereka sedang salat apa? Subuh. Dan itu kebahagiaan luar biasa bagi Nabi. Inilah hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna wajhu waraqatu mushaf, maka wajahnya seperti lembaran mushaf, putih, bersih, bercahaya, sampai Anas mengatakan seperti lembaran apa? Mushaf. Bersih dan lembutnya kulit wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW disebutkan Rasulullah SAW pipi beliau itu mulus, kemudian rata, tidak gemuk, tidak juga cekung, dan mulus, tidak ada bekas-bekas jerawat, tidak ada lubang-lubang, tidak ada naik-naikan, mulus. Jadi lihat Nabi wajahnya sangat indah seperti lembaran apa? Mushaf. Maka Anas berkata, "Tsumma tabassama yadhak." Kemudian Rasulullah tersenyum. Fahamamna an naftatina minal farah bi ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami hampir mau batalkan salat gara-gara lihat Nabi tersenyum. Kami gembira sekali lihat Nabi senyum lihat kami. Pandangan terakhir Nabi lihat sahabat dengan apa? Penuh senyum. Fanaqasa Abu Bakar al-aqibaihi liyasila saf. Abu Bakar mundur, pingin semangat, siapa tahu Nabi jadi apa? Imam. Nabi buka ini ngelihat, mundur. Biar Nabi maju untuk jadi imam. Wa dhanna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharijun ila salat. Abu Bakar menyangka Rasul akan keluar jadi imam. Fa asyara ilaina Nabi sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum. Rasulullah suruh lanjutkan dengan syarat dengan tangannya. Wa arkhas sitar, wa akhras sitar, kemudian diturunkan sitarnya. Fatufiya min yaumihi. Situlah beliau meninggal apa? Meninggal dunia. Di waktu duha. Inilah salat terakhir para sahabat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pemandangan terindah yang dilihat oleh Nabi sebelum Nabi meninggal. Maka kita sebagai umat Nabi berusaha salat subuh berjamaah ya. Kalau tidak ada halangan salat subuh berjamaah. Itu pemandangan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika waktu duha Rasulullah SAW memanggil Fatimah, kemudian bisikinya. Mendengar bisikan itu Fatimah pun menangis karena sedih. Apa bisikan tersebut? Rasulullah berkata, "La aral ajal illa qad iqtarab." Menurutku ajal sudah mendekat. Fattaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Subhanallah. Ini karena satu-satunya keluarga Nabi tinggal ini. Dari Khadijah semua sudah tidak ada. Kecuali siapa? Fatimah. Enggak ada lagi. Khadijah enggak ada istrinya. Sudah anak-anaknya Qasim, Abdullah, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, semua sudah tidak ada. Bahkan anak Nabi dari Maria juga Ibrahim sudah. Satu-satunya keluarga Nabi tinggal Fatimah doang. Makanya Fatimah radhiyallahu anha diberi gelar dengan Ummu Abiha, ibu bapaknya sendiri. Seakan-akan Fatimah itu adalah ibunya Nabi karena Fatimah mengganti posisi Khadijah, ngerawat bapaknya, kunjungan ke bapaknya. Mungkin kalau ada suatu masalah Fatimah dengar dari bapaknya.
Makanya waktu perang Uhud, Rasulullah terluka, yang merawat siapa? Fatimah. Maka dia diberi gelar dengan ibu bapaknya sendiri, Ummu Abiha. Nah, tidak ada lagi orang kecuali Fatimah. Dia akan ditinggal oleh, jadilah dia sebatang kara, tidak ada keluarga dia sama sekali. Maka Rasulullah berkata, "Ittaqillaha wasbiri." Bertakwalah dan bersabarlah. Fa inni ni'mas salafu ana laki. Sungguhnya sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Kemudian Fatimah pun menangis mendengar hal tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, membisikkan lagi. Apa bisikannya? Ya Fatimah, ala tardaina an takuni sayyidata nisa'il mu'minin atau sayyidata nisa'i hadhil ummah? Tidakkah kau ridha, tidakkah kau suka jika engkau adalah pemimpin para wanita kaum mukminin atau pemimpin wanita umat ini? Mendengar kabar tersebut, Fatimah akhirnya bahagia dan senang ya. Kemudian Fatimah berkata kepada ayahnya, "Sungguh berat sakitmu wahai ayahanda." Lihat ayahnya kesakitan. Apa kata Nabi SAW? "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum." Hari ini saja wahai Fatimah. Setelah ini enggak ada lagi kesusahan. Begitu saya meninggal selesai urusan. Enggak ada lagi apa? Kesusahan. Semuanya kebahagiaan. Semuanya kebahagiaan. Ya. Ini syarat, maksudnya kita dalam dunia ini kalau susah-susah, begitulah kehidupan dunia. Allah mengatakan, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Kita ini dari kepayahan menuju kepayahan, menuju kepayahan, menuju kepayahan, menuju ujian yang satu, ujian berikutnya. Tidaklah kita kecuali berbolak-balik dalam ujian satu dengan ujian yang lainnya. Kalau ada kesenangan, ya cuma sebentar, kemudian ada lagi ujian berikutnya. Kalau ada orang tersenyum, dua kemungkinan. Pertama, dia sedang diuji dan dia menahan ujian tersebut, senyum dengan terpaksa. Atau yang kedua, dia baru lepas dari ujian, senyum menunggu ujian berikutnya. Itulah kehidupan dunia. Ya enggak? Senang ada senangnya. Sampai apa kata Imam Syafi'i, kata beliau rahimahullahu taala, ya. Mihanu zamani katsiratun la tanqadi wa sururuhu ya'tika kal a'yadi. Sungguhnya ujian-ujian kehidupan datang terus-menerus, tidak berhenti-berhenti, dan kesenangannya datang cuma sesekali seperti hari raya. Makanya Nabi berkata kepada Aisyah, selesai. Penderitaan tidak ada lagi. Maka dia tenangkan putrinya, dia berkata, "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum." Tidak ada lagi penderitaan kepada ayahmu setelah hari ini, selesai. Maksudnya saya akan meninggal, selesai urusan. Tidak ada lagi penderitaan. Yang ada cuma apa? Kebahagiaan. Maka seorang menyiapkan dirinya untuk kehidupan berikutnya. Saya tidak pernah bosan menyampaikan kisah yang saya alami ketika saya menguburkan ibu saya. Datang seorang dokter, datang dari jauh, panas-panas waktu duha, musim Covid. Saya bilang, "Makasih dok, jauh-jauh, panas-panas, nemani pengkuburan ibunda." Kata dokter tersebut, "Enggak Ustaz, saya tidak capek. Ini semua buat saya, bukan buat Ustaz. Saya yang memang ini amal soleh. Kalau saya meninggal, saya ngerasakan langsung di alam barzah." Subhanallah, ini dokter ceramain saya dalam hati. Tapi dia bilang dengan pede, kita lagi hari sedih. Ini ibu saya dikuburkan, dia bilang begitu. "Saya tidak capek Ustaz, saya datang memang sengaja, ini amal soleh Ustaz. Ini amal soleh. Kalau saya meninggal, saya merasakan langsung di alam barzah." Dan itulah benar. Nabi berkata, "Laisa ala abiki karbun." Siapa orang soleh tidak ada lagi penderitaan. Mau dia di dunia menderita, di ini dimusuhin, apa tidak ada lagi. Begitu masuk alam barzah, langsung kebahagiaan. Maka apa kata Nabi, "Laisa ala abiki karbun ba'dal yaum." Tidak lagi penderitaan. Cuma hari ini aja. Habis ini selesai. Maka Rasulullah SAW mengalami sakaratul maut, menjelang meninggal dunia. Sakaratul maut itu kepayahan yang luar biasa dalam seorang menjelang meninggal. Tapi belum gor-goroh, belum. Banyak orang menyangka sakaratul maut itu maksudnya kondisi nyawa di kerongkongan. Bukan. Itu istilah kita, sakaratul maut maksudnya sudah mau apa? Meninggal. Tidak, sakaratul maut itu kepayahan yang dialami sebelum ihtidar. Jadi kematian itu ada beberapa kondisi. Pertama, sakaratul maut, itu kepayahan yang dialami menjelang apa? Kematian. Yang kedua namanya ihtidar. Ihtidar itu proses ruh ketika mau keluar. Paham? Ketika ruh mau keluar. Ketika ruh sudah keluar namanya kematian. Namanya apa? Kematian. Sakaratul maut itu suatu kesulitan sebelum meninggal dunia. Dan itu dialami oleh siapa saja. Bisa jadi berat, bisa jadi ringan.
Seperti penyakit yang dialami oleh seorang sebagai penggugur dosa atau sebagai pengangkat apa? Derajat, atau menggabungkan dua-duanya, menggugurkan dosa sekaligus mengangkat apa? Derajat. Maka Nabi mengalami sakratul maut dengan kepayahan. Saking susahnya beliau ambil kain nutup wajahnya. Kalau sudah susah bernapas, Rasul buka lagi karena kepayahan yang beliau alami. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala sakratul maut, Rasulullah SAW meletakkan kain di atas wajah beliau. Jika beliau merasa panas atau sesak, maka beliau buka kain tersebut. Beliau berkata dalam kondisi demikian, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Lihat, Nabi hari terakhir masih ngomong begini. Mengingatkan akan bahaya apa? Kesyirikan. Jangan sampai niru mereka. Jangan sampai niru mereka. Baik. Anas bin Malik berkata, "Kanat ammatu wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina hadarahul maut as-salat wa ma malakat aymanukum. As-salat wa ma malakat aymanukum hatta ja'ala Rasulullah sallallahu yugharghiru bima biha sadruhu wa ma yakadu yufidhu biha lisanuhu." Di antara wasiat-wasiat terakhir Nabi adalah salat wa ma malakat aymanukum. Jangan lupa salat. Serius terhadap salat. Perhatian terhadap apa? Salat. Ini peringatan bagi kita. Kita ini salat tapi kurang serius. Salat kurang menjiwai. Salat kurang menikmati. Salat hanyalah beban yang ingin kita lepaskan. Adapun Nabi, beliau berkata, "Wa ju'ilat salat qurrata aini." Adapun salat, Allah jadikan salat sebagai tempat kebahagiaanku. Allah telah berfirman, ya, "Wasta'inu bis sabri was salat." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Namun sebagian kita, saya kira tidak semuanya, sebagian kita salat hanyalah beban yang ingin dia lepaskan. Harusnya kita lebih perhatian. Ini wasiat terakhir Nabi tentang salat, dan dia adalah salat adalah amal saleh yang pertama kali akan dihisab oleh siapa? Allah. Kalau kita serius, maka yang lain akan mudah. Maka jangan gampangkan salat, perhatian salat, nikmati salat tersebut. Kerjakan salat dengan sebaik mungkin. Kalau sedang berdiri di hadapan Allah, seakan-akan Allah sedang melihat kita. Jadikan jangannya ini salat terakhirku. Kalau ada gundah gulana langsung apa? Salat. Kalau bisa bangun malam, salat malam. Kalau bisa tidak meninggalkan salat sunnah, kerjakan salat sunnah. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas yang tidak kita perhatian. Sementara Rasulullah ketika meninggal sering beliau mengatakan as-salat, as-salat. Perhatian terhadap salat, perhatikanlah salat kalian. Kalau kita baca kisah salaf luar biasa, mereka perhatian terhadap apa? Salat. Kemudian wa ma malakat aymanukum, perhatikanlah budak-budak kalian. Budak-budak itu zaman Nabi apa? Orang yang bisa dijual beli. Jual beli diperintah. Mau digampar, mau diapain, milik seperti barang diperjualbelikan. Kata Nabi, hati-hati, meskipun budak milik kalian, jangan berbuat zalim kepada mereka. Ini perhatian terhadap pihak yang lemah. Maka kita dalam hidup ini hati-hati, jangan zalimi orang lemah. Antum punya mungkin pegawai, antum punya pembantu, antum punya supir, antum punya babu atau siapa. Hati-hati. Mereka supir, pembantu, pegawai, babu masih lebih rendah budak. Masih lebih rendah babu. Budak, karena budak bisa diperjualbelikan. Itu pun yang kamu bisa perjualbelikan, jangan kau zalimi. Apalagi orang-orang yang bukan orang-orang merdeka. Jangan zalimi, hati-hati. Jangan merasa tinggi, jangan merendahkan. Jangan semena-mena, jangan berkata-kata kasar, mentang-mentang pembantu kata-kata kasar, apa sih? Cuek aja bicara, tidak dipikirkan. Ingat, ini perhatian Nabi, jangan sampai kamu meninggal berbuat zalim sama orang lain. Justru orang-orang yang lemah seperti ini yang butuh perhatian. Yang butuh apa? Perhatian. Ini adalah sarana mudah untuk masuk surga. Perhatikan salatmu, perhatian sama orang-orang apa? Lemah. Jangan zalimi mereka. As-salat ma malakat aymanukum. Adapun riwayat yang orang sering sebut Rasulullah meninggal mengatakan ummati tidak ada riwayat seperti itu. Yang ada as-salat ma malakat aymanukum, sama tadi Rasulullah berkata menjelang meninggal, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya masajida. Semoga Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai apa? Masjid, ya. Aisyah berkata, "Laula dzalika la ubriza qabruhu." Kalau bukan karena wasiat ini, mungkin Nabi sudah dikuburkan di tempat luar. Tapi Rasulullah diwafatkan di rumah, ada sebabnya. Pertama, jangan sampai kuburannya kalau taruh luar orang jadi tempat ibadah. Yang kedua, memang Nabi dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Sekarang orang jadi kuburan, ya Allah. Jangankan kuburan asli, kuburan palsu pun orang minta-minta di situ.
Dulu zaman pernah, ini belum sekarang lagi rame-rame ketahuan kuburan palsu. Dulu pernah ada, saya diceritain sama kawan di satu tempat lah. Ada kuburan, tahu-tahu di daerah terpencil, tahu-tahu bisa naik sendiri. Kadang-kadang turun. Naik lagi. Orang datang, nangis-nangis, lempar duit banyak. Akhirnya ketahuan ternyata dari jauh ada yang bomba itu. Itu tangisan semua ternyata pada kuburan palsu. Dia nangis, minta ini, minta hajat. Kuburannya enggak ada. Dan itu banyak sampai sekarang. Bahkan sampai MUI sempat keluarkan tulisan, ini tidak ada ke orangnya dalam kuburan, tapi orang datang rame-rame karena jadi bisnis, tempat apa? Bisnis. Karena yang paling bodoh, mudah dibodoh-bodohin, orang seperti ini dibodoh-bodohin. Tinggal taruh, ada kuburan wali, semua datang cari. Padahal wali kucing bukan wali. Nabi saja enggak boleh digituin, enggak boleh, apalagi orang yang jelas sampai enggak ada kuburannya. Ini wasiat Nabi menjelang Nabi meninggal dunia. Sekarang rame-rame datang ke kuburan. Sampai ada dialog di YouTube, ada seorang syekh dari Saudi ceramain, diterjemahkan orang ini. Kenapa kau di sini? Ini apa namanya? Ini karena inilah. Berkah lah macam-macam. Di masjid bagaimana? Ya di masjid juga. Terus bagus-bagus. Masjid apa kuburan? Dia mutar kiri. Ya di kuburan lebih bagus. Subhanallah. Masjid dia tinggalkan, dia lebih senang beribadah di kuburan, lebih afdal. Jadilah kuburan-kuburan orang-orang dianggap wali saingan-saingan bagi masjid-masjid Allah. Ya atau tidak? Bahkan kuburan-kuburan tersebut lebih ramai daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusyuk kalau ibadah di kuburan-kuburan daripada di masjid. Sementara Nabi mengatakan la'natullah 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadul qubur anbiya masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat apa? Ibadah. Ini malah sebaliknya. Semangat menjadikan kuburan wali sebagai tempat ibadah bahkan lebih afdal daripada masjid. Kalau di masjid ada salat tahiyatul masjid, mereka juga ada salat tahiyatul kuburan. Masuk salat dulu kata. Ada ritualnya, ada zikirnya. Kenapa dilarang? Karena akan tergantung hati kepada wali-wali tersebut. Seakan-akan wali-wali tersebut menduduki kedudukan Tuhan untuk menghilangkan penderitaan, tempat meminta, tempat memohon, dan itu yang terjadi. Orang minta-minta, nangis-nangis kepada wali yang mungkin mereka tidak lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Terus kita anggap perkara itu perkara sepele, tidak ada yang mengingatkan. Harus diingatkan, kasihan saudara-saudara kita. Dai-dai yang menyuruh kepada ini banyak, terutama pengen cari duit di balik itu. Apalagi itu adalah kuburan mbahnya, karena kalau mbahnya dimuliakan, dia juga dimuliakan. Dia tidak. Nah, kita ingatkan kaum muslimin jangan sampai demikian. Taib detik-detik wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, Aisyah berkata, "Inna min ni'amillahi alayya," di antara anugerah Allah kepadaku, anna Rasulullah SAW tufiya fi baiti wa fi yaumi. Rasulullah wafat di rumahku. Kebetulan hari giliranku. Meskipun Rasulullah selalu di rumah Aisyah, tapi kalau dihitung-hitung itu pas lagi apa? Giliranku, jatah nginapku. Wa baina sahri wa nahri, dan di antara dada dan leherku, yaitu Rasulullah menyandar di dada Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mautihi. Dan Allah menggabungkan liurku dengan liurnya sebelum meninggal dunia. Kok bisa liur Aisyah gabung dengan liur Nabi? Aisyah cerita, dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak. Saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar, adikku Abdurrahman bin Abi Bakar masuk menemui Nabi sambil bawa siwak. Wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang bersandar kepadaku. Faraitu yanzuru ilaihi. Aku lihat Rasulullah ngelihat terus kepada Abdurrahman. Wa araftu annahu yuhibbus siwak. Abdurrahman sedang siwak, Rasulullah lihat siwaknya terus. Dan aku tahu Rasulullah SAW suka dengan siwak. Fakultu akhudhuhu lak. Aku berkata, ya Rasulullah, saya ambilkan buat anda. Fa asyara bi ra'sihi. Rasulullah mengangguk, yaitu iya. Fatanawaltuhu fashtadda alaihi. Aku ambil siwak, ternyata keras. Wa qultu ulayyinuhu lak, ya Rasulullah, boleh saya lembutkan ini siwak? Fa asyara bi ra'sihi. Iya. Falayantuhu, maka aku pun gigit. Maksudnya dilembutkan, kenapa digigit? Supaya lembut untuk bisa dipakai.
fa amarrahu wa baina yadayhi raqwatun fiha ma, maka Rasulullah pun bersiwak ya, dengan siwak tersebut dan di depan beliau ada tempat air. Beliau masukkan kedua tangannya dalam air, kemudian beliau mengusap wajahnya. Beliau berkata, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Sungguhnya kematian itu ada sakarat, ada ujian berat. Rasulullah sambil mengusapkan air di tangannya. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu summa nasaba yadahu. Inilah sebabnya kenapa Aisyah mengatakan air liurnya bercampur dengan air liur siapa? Nabi. Karena tadi Aisyah lembutkan siwaknya. Faja'ala yaqul, kemudian Rasulullah SAW angkat tangannya sambil berkata, fir rafiqil a'la. Aku ingin bersama rombongan yang tinggi, yaitu orang-orang soleh sebelumku. Hatta qubidha, sampai Rasulullah pun meninggal dunia. Wa malat yadahu, kemudian tangannya jatuh. Dalam riwayat yang lain beliau berdoa, Allah maghfirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Ya Allah, rahmatilah, ampunilah aku. Rahmatilah aku, subhanallah, dan susulkanlah aku kepada orang-orang saleh sebelumku. Dalam riwayat yang lain, ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang Allah telah karuniai kepada mereka. Maka wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku mendengar tersebut, aku tahu Rasulullah sedang diberi pilihan. Karena Rasulullah pernah berkata, tidak seorang nabi pun akan meninggal kecuali diberi pilihan. Apakah pilih dunia atau pilih bersama Allah? Maka ketika itu kau tahu Rasulullah memilih. Maka dia berkata, ma'ar rafiqil a'la. Ya Allah, aku memilih untuk disusulkan bersama orang-orang saleh sebelumku. Maka Rasulullah SAW pun wafat. Ini dalil bahwasanya kalau orang meninggal dengan ucapan-ucapan yang baik, maka itu tanda husnul khatimah. Meskipun bukan la ilaha illallah. Rasulullah meninggal dia mengatakan, Rabbi ghufirli warhamni wa alhiqni birrafiq. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan susulkan aku bersama orang-orang soleh sebelumku. Tapi demikian saja apa yang disampaikan tentang wafatnya Nabi SAW, yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah usianya 63 tahun, mungkin sekitar 63 tahun. Ada yang mengatakan 63 tahun lebih 4 hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.